Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biana Sila. Nama saya Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Surya Firdaus. Nama saya Muti Anjani. Hai, saya Rizky Tiasmaliwati Asri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia dan di dunia. Sebelum saya menyebutkan jenis-jenis manusia purbanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manusia purba. Nah, apa sih manusia purba itu? Manusia purba adalah di mana manusia yang hidup pada zaman praaksara atau pada zaman manusia belum mengenal tulisan. Nah, dan di berbagai belahan bumi telah ditemukan beberapa fosil manusia purba. Tapi ada yang spesial nih buat negara kita. Ternyata di Indonesia sudah ditemukan 8 fosil manusia purba. Berikut adalah nama-namanya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua ada Pithecanthropus mojokertensis, yang ketiga ada Pithecanthropus erectus, dan yang keempat ada Pithecanthropus solensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, Homo solensis, dan yang terakhir ada Homo sapien. Itu adalah nama-nama fosil yang ditemukan di Indonesia. Jadi di video hari ini saya akan membahas tentang 8 manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Dilihat dari namanya, kedengarannya agak familiar ya sih? Kalau kamu jeli, aku yakin kamu pasti bisa bedain deh beberapa fosilnya cuma lihat dari namanya aja. Kalau kamu belum tahu semuanya, jangan khawatir ya. Nih, aku jelasin semuanya satu-satu. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Karena ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah, oleh J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, adapun ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus itu dia punya tonjolan kepala tajam ke belakang, kening menjorok ke depan, rahang tegap dan geraham besar, tulang pipi tebal, tinggi mencapai 2,5 meter, tidak memiliki dagu. Nah, sekarang masuk ke kategori Pithecanthropus. Ada yang namanya Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamainya Mojokertensis deh. Nah, kalau ini tingginya nggak setinggi Meganthropus, yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya. Kalau mereka cuma kisaran 165 sampai 180 meter ya. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya loh. Nah, kalau Pithecanthropus mojokertensis ini punya ciri-ciri kening tebal dan menonjol, tidak memiliki tulang dagu, alat pengunyah kuat. Lalu berikutnya masih di kategori yang sama, ada Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Kalau yang ini ditemukannya oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Nah, kalau Pithecanthropus erectus punya ciri-ciri tidak memiliki dagu, hidung lebar dan leher tegak, rahang menonjol ke depan. Terakhir, untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada yang namanya Pithecanthropus soloensis ya. Yang ini ditemukannya oleh von Koenigswald juga nih bareng kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, bener banget nih, kata soloensis artinya Solo ya. Jadi kalau diartikan, Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Pithecanthropus soloensis mempunyai ciri-ciri yaitu tengkorak lonjong, tebal dan padat, rongga mata sangat panjang. 1. Homo wajakensis. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga. Nih ya guys, kategori homo yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi ya. Yang pertama ada Homo wajakensis, yang artinya manusia dari wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di daerah Asia loh guys. Ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Fanny Visenti pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo. 2. Homo floresiensis. Lalu yang kedua ada Homo floresiensis, yang artinya manusia di Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Floron dan Mike J. Mould pada tahun 2003 loh guys. Jadi masih agak
Angetlah ya dibandingkan yang lain. Penemuannya sempat jadi obrolan juga loh bagi para ahli karena dibilang bisa jadi Homo flores ini yang dimiliki nenek moyang Indonesia, tapi unik beberapa ahli menyebut proses ini sebagai manusia hobbit ya guys, karena tingginya cuma sekitar 1 meter aja. Dan yang nomor ketiga namanya Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh von Koniensi, Warder, Gerhard, dan Overtoni pada tahun 1933 di Sangira, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar ya guys, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga loh. Dan Homo yang terakhir adalah Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Ini diambil dari kata sapiens ini, sebenarnya kategori umumnya gitu guys. Homo sapiens adalah nama spesialnya, sedangkan Homo soloensis, Homo wagekensis, dan Homo sapienciensis yang ketiganya termasuk sebagai Homo sapiens juga ya. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Ingin menjelaskan 10 jenis manusia purba. Pernah nggak terpikir olehmu bagaimana wujud fisik dari nenek moyang kita? Banyak para peneliti sampai saat ini masih beranggapan bahwa manusia berasal dari Afrika. Meski begitu, ternyata nenek moyang kita ternyata bukan hanya satu. Penasaran apa saja jenis-jenis manusia purba di dunia dan mengapa Afrika dikatakan sebagai tempat pertama manusia di bumi? Yuk cari tahu. Tentang manusia purba, yaitu yang ke-1 Ardipithecus ramidus, yaitu yang kedua Australopithecus africanus, yaitu yang ketiga Sinanthropus pikenensis, yang keempat Homo rhodiensis, yang kelima Homo cro-magnon. Cukup sekian, terima kasih.